semua, perkenalkan nama saya Mutiara Syukri dengan NIM 0310242055. Nah, adapun di video ini saya akan menjelaskan tentang sebuah judul, yaitu hakikat evaluasi di dalam pendidikan Islam. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan evaluasi? Nah, jadi jika dilihat secara harfiah, evaluasi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu berasal dari kata evaluation, yang berarti penilaian dan penaksiran. Namun, jika dilihat dalam bahasa Arab sendiri, yaitu dijumpai dengan sebuah istilah imtihan, yang berarti sebuah ujian atau hataman, yang mana artinya itu yaitu cara menilai hasil akhir dari proses kegiatan. Namun, jika dilihat secara istilah, evaluasi ini memiliki beberapa arti dari beberapa pendapat-pendapat tokoh-tokoh. Namun pada dasarnya artinya itu sama, hanya berbeda pada redaksinya saja. Nah, jadi dari beberapa istilah tadi dapat disimpulkan bahwasanya evaluasi adalah eh, Evaluasi adalah sesuatu proses dan tindakan yang terencana untuk mengukur dan menyimpulkan informasi-informasi tentang kemajuan dan pertumbuhan peserta didik terhadap tujuan-tujuan yang ada pada pendidikan. Nah, kemudian kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu kedudukan evaluasi dalam pendidikan Islam. Nah, kedudukan evaluasi dalam pendidikan Islam sangat strategis karena hasil dari kegiatan evaluasi dapat digunakan sebagai input-input untuk melakukan perbaikan-perbaikan kegiatan pendidikan. Nah, ada beberapa aspek penting tentang kedudukan evaluasi di dalam pendidikan Islam, yaitu yang pertama adalah penilaian komprehensif. Kemudian yang kedua adalah pembentukan karakter dan akhlak. Kemudian ketiga adalah pengembangan spiritual, dan yang keempat itu adalah peningkatan kualitas pendidikan, dan yang kelima yang terakhir yaitu pemberian umpan balik. Nah, kemudian apa sih fungsi evaluasi di dalam pendidikan Islam? Nah, jadi secara umum fungsi evaluasi di dalam pendidikan itu sangat banyak, mulai dari berfungsi sebagai selektif, diagnostik, penempatan, kemudian peningkatan dan keberhasilan suatu pendidikan. Nah, namun secara praktis, fungsi si evaluasi ini yaitu dapat membantu guru dalam menempatkan peserta-peserta didik pada kelompok-kelompok tertentu sesuai dengan tingkat kemampuan dan kecakapannya di dalam kelas. Kemudian yang kedua yaitu dapat membantu guru dalam mengetahui taraf kesiapan murid dalam menempuh program-program pendidikan. Kemudian yang terakhir itu dapat membantu guru dalam mengetahui apakah si peserta didik ini cukup mampu terjun ke dalam masyarakat langsung. Nah, kemudian apa saja sih yang menjadi prinsip-prinsip evaluasi di dalam sebuah pendidikan Islam? Nah, yaitu ada beberapa prinsip seperti prinsip valid, berorientasi, bermakna terbuka, ikhlas, praktis, dicatat, dan akurat. Kemudian kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu sasaran evaluasi. Nah, di dalam pendidikan Islam ada 3 sasaran pokok secara umum. Yang pertama itu adalah dari segi tingkah lakunya. Artinya, segi yang dapat menyangkut sikap, minat, dan perhatian keterampilan peserta didik sebagai akibat dari proses belajar mengajar yang telah terjadi di kelas. Kemudian ada segi pengetahuan, yaitu penguasaan pelajaran yang telah diberikan guru di dalam proses pembelajaran. Kemudian ada juga yang terakhir, yaitu segi yang menyangkut proses belajar mengajar di kelas. Nah, kemudian apa sih pentingnya evaluasi ini di dalam pendidikan Islam? Nah, evaluasi ini memiliki kedudukan yang penting dalam pendidikan Islam, yaitu untuk mengetahui sejauh mana siswa telah mencapai tujuannya di dalam akademik dan non-akademik yang telah ditetapkan oleh pihak pendidikan. Kemudian yang kedua itu adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Lalu yang terakhir pentingnya itu adalah untuk membentuk akhlak, sikap, dan kepribadian siswa sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Nah, jadi teman-teman sekalian, demikianlah pembahasan kita tentang hakikat evaluasi di dalam pendidikan Islam yang telah kita bahas tadi. Nah, adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan ini adalah bahwasanya evaluasi di dalam pendidikan Islam itu sangat memiliki peran yang penting dan strategis dalam hal menilai, mengarahkan, dan meningkatkan perkembangan serta pertumbuhan siswa dalam aspek-aspek pengetahuan, karakter, dan spiritualnya.
Dan yang mana hal ini tidak hanya menciptakan generasi yang cerdas, tetapi dengan adanya evaluasi ini juga akan membentuk akhlak-akhlak mulia dan kepribadian yang baik kepada para peserta-peserta didik tersebut. Nah, demikian pembahasan kita hari ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.